Hai, welcome back to GE channel. I'm Dian. For today's lesson, we're going to talk about, I call it tenses trick. Sebenarnya saya mau bicara soal tenses dalam bahasa Inggris, atau bagaimana kita menyusun kalimat, pola waktu dalam bahasa Inggris. Mungkin ada orang yang bilang ada 32 tenses yang harus dihafalkan, kemudian ada 16 tenses yang harus dimengerti, dan banyak yang lainnya. Tapi kalau saya kepada mereka yang baru belajar bahasa Inggris atau mungkin yang sedang belajar saat ini, saya selalu ingetin kalau yang paling penting adalah memahami konsepnya. Dan konsep dari tenses ini sebenarnya hanya 5 ini. Present, yaitu waktu saat ini. Kemudian past, yang sudah berlalu. Continuous, berarti sedang terjadi di masa sekarang atau di masa lalu atau di masa depan. Kemudian ada future, berarti di masa depan. Dan kemudian ada perfect. Perfect adalah yang sudah terjadi di masa lalu atau di masa saat dia mulai, kemudian pada saat ini atau pada saat dia dibicarakan, dan ke masa yang di depannya. Kita bilang dia perfect, sesuatu yang belum selesai biasanya atau yang sudah berhasil dilakukan. Kelima pola inilah yang nantinya akan diramu lagi menjadi bercabang-cabang. Makanya kita tahu ada belasan atau bahkan puluhan tenses, puluhan jenis tenses. Bisa jadi nanti ada present continuous, mungkin pernah dengar ya, atau present progressive nama lainnya, atau past continuous atau future continuous, kemudian ada present perfect, kemudian ada present perfect continuous, dan banyak pola yang lain. Sebenarnya hanya 5 ini, dan pahami saja apa yang vital, apa yang penting untuk ada ketika membuat kalimat-kalimat dengan pola ini. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama kita punya present atau present simple kalau kita bilang. Ketika Anda membuat kalimat dengan pola present simple yang kita pakai ketika kita membicarakan fakta, membicarakan hal yang rutin kita lakukan, atau ya biasanya kita gunakan ketika menceritakan diri kita sendiri, fakta mengenai diri kita atau orang lain, kita pakai present simple. Polanya gampang sekali, verb 1 ditambah s atau es. Apa sih maksudnya? Berarti yang kita pakai adalah kata kerja bentuk pertama. Berarti kalau kita mau bilang makan, kita bilangnya eat. Eat, makan. I eat, you eat, she eats. Ada S-nya, makanya ada S atau IS. Untuk she, he, it, kata ganti orang ketiga tunggal atau third singular person, ketika Anda pakai itu, saya ambil contoh she, kita tambah verbnya S atau IS. Kita tambah S ketika berakhiran konsonan atau IS untuk yang tidak bisa untuk akhir-akhir kata, suku kata akhir dari beberapa kata tertentu. Seperti teach, saya tambah IS, teachers, karena dia nggak bisa ditambah S. Kenapa? Ada sih akhiran-akhiran tertentu. Mungkin nanti kita buat satu video lain untuk ngebahas mana saja yang diakhirkan oleh S dan yang IS untuk pola present simple. Have you got it now? She eats sushi every weekend. I eat sushi every weekend. We always do the same thing every weekend, which is eating sushi. Eats, verb 1 plus S atau IS. Kemudian pola kedua kita punya past simple. Kalau Anda ingin menceritakan tentang masa lalu yang sudah berlalu, bisa jadi tahun lalu, minggu lalu, kemarin, beberapa detik yang lalu, kita pakai verb kedua. Ngomong-ngomong mengenai verb 1, verb 2, verb 3, mungkin kalau kita terbiasa kita akan hafal, tapi kalau masih di awal jangan memaksakan diri untuk harus hafal semuanya. Sesuai saja dengan konteks yang sedang dekat dengan Anda saat ini. Alias
Pahami kata-kata yang Anda butuhkan saja. Oke, balik ke past tadi, kita pakai verb to. Jadi waktu kita buat kalimat, kita akan bilang she ate sushi last weekend. She ate sushi last weekend. Saya nggak pakai eat lagi, saya pakai verb kedua. Kemudian ada continuous atau progressive. Bisa jadi present continuous, bisa jadi past continuous. Nanti yang berubah akan di be-nya ini. Kalau dia present continuous, to be-nya is. Kalau dia past continuous, to be-nya jadi was, dan lain-lain. Tapi yang penting adalah selain be tadi, selain is, am, are, was, were, kita harus pakai verb plus ing. Jadi eat tadi, verb 1, eat, plus ing, eating. She is eating, she was eating, she's eating right now, she's eating at the moment. And then the next to have future, will atau shall, keduanya bermakna akan. Mungkin ada variasi lain seperti menggunakan be going to, atau mungkin ada yang memakai continuous sebagai future. Tapi di saat ini kita bahas yang simple saja, future dengan menggunakan will atau shall. Kita wajib pakai will atau shall dan menggunakan verb 1. Masih ingat dong verb 1? It, nggak pakai s, nggak pakai is. She will eat. Jadi di penulisan atau di komunikasi langsungnya kita akan jarang dengar orang bilang she will, karena mereka akan singkat menjadi she'll eat, I'll eat, you'll eat, we'll eat at a sushi place next weekend. Talking about planning using will or shall. Dan yang terakhir, beberapa bilang ini yang paling susah, mungkin karena verb ketiganya. Verb ketiganya jarang dipakai, jarang pola yang pakai verb ketiga, dan mereka bilang susah. Tapi nggak juga sih, asal mau belajar. Apa kuncinya? Kuncinya pakai have atau has, dan pakai verb 3. Apa yang menentukan? Kalau kamu pakai I, kamu pakai have. Kamu pakai she seperti yang di atas, yes, right, kita pakai has. Ditambah apa? Tambah eaten. Kenapa? Karena harus pakai verb ketiga. Kalau dengerinnya sekali, mungkin masih PDKT sama materinya. Dengerin lagi, latih lagi, coba buat contoh. Nanti pasti jadi lebih mengerti. Kenapa tadi saya bilang kalau tensis-tensis yang lain itu hanya anakan dari tensis-tensis ini? Karena, contohnya ya, dengan memakai pola ini, excuse me, kita bisa membuat, can you see here? Kita bisa membuat pola kalimat lain. Contohnya nih, kita mau bikin present perfect continuous. Serem ya dengarnya ya, present perfect continuous. Masih susah rumusnya, padahal tinggal ambil konsepnya, modifikasi di sini. Yang paling penting adalah ketika kita buat ini, yang dipakai adalah verb yang dibutuhkan oleh pola yang terakhir, yang ada di buntut. Continuous, jadi di ujung kita harus pakai verb ing nantinya. Oke, kita ambil ya pola present. Present katanya butuh verb 1 ditambah s atau is. Oke, good. Terus perfect, katanya harus pakai have atau has plus verb 3. Oke. Dan yang terakhir continuous, katanya harus pakai be plus verb ing. Kalau saya buat kalimatnya, karena di bawah nggak muat guys, jadi saya buat kalimatnya di atas saja. Mudah-mudahan tadi sudah dicatat. Jadi ketika saya mau membuat kalimat dengan pola ini, verb ing wajib ada. Terus verb 1 yang di depan ini mana? Apa? Verb 1-nya kita
coret, kita masukkan ke sini. Berarti have atau has ini harus pakai pola verb 1. Kita pakai has misalnya. Kita pakai has. Kenapa? Karena tadi subjeknya she. She has. Masih ada verb 3. Mau disisipin kemana nih? Katanya verb hanya boleh ada satu di satu kalimat. Harus pakai verb ing saja. Verb 3-nya masukkan juga ke sampingnya. Sama seperti verb 1 plus s kita buat ke sini. Kita masukkan verb 3 ini ke be. Jadi be yang verb ketiga. Is, am, are itu verb 1, was, were itu verb 2, been itu verb 3. Been. Jadi saya pakai been di sini. Plus verb ing, karena verb ing-nya dibuntut dan kita pakai. Kalimatnya jadi bagaimana? She has been, verb ing, eating. She has been eating. Pola kalimat present perfect continuous. Bisa bikin pola lain? Coba sendiri. Bikin present continuous dengan menggabungkan kedua ini, atau mungkin past continuous dan pola-pola tenses lainnya. Kalau masih bingung, tanya di kolom komentar ya. Atau coba bikin kalimatnya, nanti saya coba koreksi di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada teman yang butuh, share juga ke dia. Like video ini kalau sudah memberi kamu sedikit ilmu. Dan tetap ikutin terus channel GE Channel untuk video-video lesson lainnya. Jangan lupa di subscribe. Bye bye for now.